berada di Bendungan Pasar Baru. Mohon masyarakat yang aliran bawah ke bawahnya saya harap berhati-hati karena debit air bertambah besar. Bendungan Pasar Baru. Ayo guys. Bendungan Pasar Baru. Jadi masyarakat yang dihilir mohon segera kalau bisa cari tempat yang posisi yang lebih aman. Mohon. Ya Allah ya Rabbi, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Rabbi keluar. Keluar la ilaha illallah. Ya keluar deh. Ada keluar. Bapak keluar. Oke, selamat siang. Informasi terkini dari Kelurahan Kapalokoto, tepatnya di Batu Busuk. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Nah, makanya yang di sebelah sana minta tolong dievakuasi. Untuk yang mendengarkan informasi ini, silakan bantuan kami untuk mengevakuasi warga kita yang ada di sebelah sana. Airnya meluap kembali ya guys. Air turun meluap kembali guys. Besar kembali airnya guys. La ilaha illallah, selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah. Di dapur ini itu lebih rekan ini kawan yang ada Sakul PP, BBD, Pinsar, Stempel menjemput kami ini banyak warga di sini, anak-anak, kakek-kakek, uci-uci, opung-opung banyak di sini. Itu rumah yang itu ada anak kecilnya gak? Ôi, pasti tengah jalan ya, jalan mah ya. Ini bang. Pertanggal 11 Desember, Batu Busuk. Inilah keadaan sekarang karena alat nggak turun.
Terlalu banyak birokrasi untuk minta alat. Jadi warga yang turun. Mana ini Bu Camat? Pemko. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debit air di Batu Busuk sekarang semakin tinggi dan masih ada masyarakat yang berada di ujung sana. Dan jalan yang amblas ini udah mendekati jembatan. Mungkin beberapa warga butuh evakuasi ke balik jembatan. Ada beberapa anggota TNI yang masih berjaga di balik jalan sana. Untuk itu mohon bantuannya untuk mengevakuasi warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur, kita mau tumpul kita ini. Pak, jalan kami kok Pak. Lah 3 minggu masih di sekolah jembatan lalu jadi karajuan dari Pak. Sempat tak putui kami lewat kok koi lah tiba dia tengok Pak. Lah putui jalan kami lewat kami lewat masyarakat kok Pak. Tak sangat banyak di sekolah Pak. Masin tu disuruh karajuan di sini naknya karajuan yang lain di karajuan ni Pak. Pak kami lah kok Pak. Kali lah dah Pak tiang listrik kami lah jatuh lah kok Pak. Kali tiang listrik deh Pak. Baru kami kayu lampu 2 minggu, 3 minggu. Air semakin bertambah, anak-anak pulang sekolah. Seberangkan oleh pemuda dan bapak-bapak. Ya Allah. Assalamualaikum sanak saudara. Kondisi Batang Ayam Muaro Pingai pagi ini hari Kamis 11 Desember 2025. Pagi Komandan, dari daerah Gurun Lawas, Nanggalo, kami melaporkan bahwa Sat Samapta bergabung dengan rekan-rekan dari Polresta Padang melaksanakan evakuasi bencana banjir yang ada di sekitar sini. Karena situasi di sini air semakin tinggi, sudah sepah orang dewasa. Sekarang tim lagi melakukan evakuasi orang tua, anak-anak ke daerah ketinggian. Dan untuk rumah ada lebih kurang 200 rumah sudah terendam banjir. Dan sekarang masih melaksanakan evakuasi. Dari sini kami melaporkan dari Gurun Lawas Nanggalo pada pukul 10 pagi. Selamat pagi. Bang, jembatan kayaknya jembatan ya tu bang, anjir dajak bang. Hai balik over there ayahnya ni. Hai. 20.
Yan bang, oh, paano yan? Wah, para warga siap-siap mengungsi sana ya. Lalu lagi pakai yang tinggi-tinggi. Selim, pegang bunda kuat. Allah Akbar. Serkan. Macam mana naik ke kuat? Allah Akbar. Ngeri. Posisi di jembatan. Kayu. Nggak ada tim SAR bang. Nggak ada tim SAR. Kondisi dari gedung rektorat. Apa? Di balik tuh. Nih ya Allah. Balik tuh ah. Ih balik tuh. Kali balik tuh kak. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Iko mode kini bawa. Ale bau. Namaran alat berat ko nak doh. Ata pasur dili aja gini lah. Lampi 10 hari Allah disko lah. Oke, beginilah situasi Batang Anai ya di daerah Kampung Apar, dan ini jembatan jalan lingkar. Dikasih garis polisi biar truk besar nggak lewat ya, dikarenakan kondisi jembatan kita sudah mungkin Tuhan mulai bosan. Wah, suku mai buat dia udah tangan naik. Yang selalu salah dan Oke, ini lagi ramai di sini teman-teman. Kita juga tidak tahu apakah ditemukan korban. Kita juga tidak tahu. Ini kondisi jembatannya sekarang. Kondisi jembatan Batu Busuk sudah berlowong. Oke, ini jembatannya. Telah terjadi banjir lagi dan hancur lagi rumah saudara kita. Tuh baru hancur. Banjir naik di Gunung Nago, Kecamatan Pauh. Itu ada rumah yang baru hancur tuh. Moro Pingai, benar Moro Pingai.
Moropingai, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kini lagi warga jaga warga. Apa jendela? Itulah perjuangan anak Nagari Moropingai ya. Boleh. Tolong Pak ya, tim SAR yang ada di sana. Tolong kami di sini. Kebanjiran ini rumah. Ini Selok Sumbar. Yo. Bray, masih ada Bray. Masih Bray ya. Dari mana? Ambil itu lah. Penting. Ketua. Penting. Kalau hujan dare beko ketua. Jangan tagak ketua di siko. Kau tabiang kau nyelonsor lo kau mah. Tabiang jalan gua. Mas. Gunung dia dulu lah, siramnya alak merah bukan pasar dia ada pasar. Itu jembatan lama udah dapat sama air gitu. Cigok na sana kayu gadang-gadang nga sawah. Baralih pusing. Tangaye baralih kasalayo. Naklah kasalayo antaro tu. Kadanau lah ya. Nunggu barangkek kadanau. Ayolah mantamkan tuali. Jalan Moropingai, jembatan Moropingai tak bisa dilewati. Banjir bandang melanda rumah warga dari sisi selatan, tidak bisa masuk dari sisi utara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Tolong ya Allah. Ya Allah, Akbar ya Allah. Ya Allah, Akbar ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Woi ya ampun ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Ikut rumah si ramai Sempang Padang sampai dakik ke rumah ayah. Itulah kondisi keadaan alam di negari awak. Cepat-cepat
korban. Kondisi airnya terus bertambah ini, makin besar. Semoga apa bete udah hết càng này lên đặt rồi hả anak bujang yo dah lấy đồ răng mà banyak lagi lên rồi ông bố tôi nói là siap ibu lên tuh hari tak kayak kue lah ya. Kecil lah yo, keluar lah ya. Keluar lah. Pada BNPB Kota Padang, mohon segera bantuannya untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir bandang ini. Ini kejadian yang kedua kalinya ya. Mohon segera bantuannya pemerintah Kota Padang. Warga masih ada yang belum mengungsi, terjebak di rumah-rumahnya. Mohon segera. Terima kasih. Info banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat hari ini. Diketahui banjir bandang sapu sejumlah 13 kabupaten di Sumatera Barat sejak beberapa hari terakhir hingga hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto memberikan perkembangan terkini penanganan darurat bencana di Sumatera Barat. Dalam update yang disampaikan, bencana terjadi sejak November hingga Desember tahun 2025. Ia menjelaskan operasi penanganan terus berjalan intensif. OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129. Hilang 118, 16 luka laki. Tambahnya, Kabupaten Agam masih mencatat korban signifikan. Agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya, sehingga tambah yang meninggal di 87, yang 76 masih hilang, ungkap Suharyanto. Data sementara menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 77.918 jiwa. Namun, aktivitas warga sudah mulai normal. Adapun 13 wilayah terdampak ialah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Kota Solok, Padang Panjang, 50 kota, dan Pasaman. Hingga Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, pagi, jumlah korban banjir bandang di Malalak, Agam, Sumatera Barat, telah mencapai 9 orang. Berdasarkan laporan resmi kegiatan DVI pada Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, tercatat 22 orang meninggal dunia, 20 jenazah berhasil diidentifikasi, 10 warga masih hilang, dan 5 orang dalam perawatan medis. Di Kabupaten Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencatat 10.575 warga dari 3.450 rumah terdampak banjir. Di Kota Solok, Sumatera Barat, Sumbar, sebanyak 598 kepala keluarga atau 3.362 jiwa terdampak. Berdasarkan data, tanggal 27 November tahun 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat,
tercatat 3.076 rumah terendam, dengan total 3.076 KK atau 9.228 jiwa terdampak. Selain itu, 138 hektar sawah dan 26 hektar perkebunan rusak akibat banjir. Kerusakan infrastruktur yang terdata mencakup 2 unit jembatan rusak, 2 unit saluran irigasi rusak, 2 titik jalan amblas, 1 bangunan sekolah dasar rusak, serta puluhan rumah warga rusak dan hanyut serta sejumlah kendaraan juga hanyut. Data ini bersifat sementara, kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya hingga siang ini banjir semakin meluas. Kabupaten Pesisir Selatan sejak Rabu hingga Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Berdasarkan laporan sementara Media Center Tanggap Darurat, sebanyak 4.256 unit rumah terendam, 1 rumah dilaporkan terbawa arus, serta 21.280 jiwa terdampak. Kota Padang dan Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak banjir paling besar, sementara Agam mencatatkan dampak longsor terparah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Di Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan laporan yang kita terima, ada 42 nagari dari 17 kecamatan yang terdampak, 2 jembatan ikut rusak. Di Kabupaten Agam, terjadi tanah longsor yang mengganggu 171 meter jalan dan memutus akses air bersih, jelas Ilham. Selain itu, Kota Padang juga termasuk wilayah dengan dampak signifikan, di mana banjir merendam 17 kelurahan di 7 kecamatan. Salah satunya banjir di perumahan elit Lubuk Minturun yang terdampak parah dan menghanyutkan beberapa kendaraan serta rumah. Dalam laporan ada 17 kelurahan di 7 kecamatan yang terdampak, tambahnya. Nilai kerugian akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 24–27 November tahun 2025 diperkirakan mencapai 108 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang disampaikan PLT, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Mulyandri. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekdaprov, Sumber Ariuswandi mengatakan pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat langkah penanganan bencana di semua daerah terdampak. Sudah kita tetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung kemarin hingga tanggal 8 Desember, ujar Ari. Benar, 13 kabupaten, kota Sumbar berstatus tanggap darurat bencana, kata Mahyaldi, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, yang sangat parah itu Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, itu yang paling berat, tuturnya. Daerah itu sudah dikunjungi. Saya juga tadi di Agam dan Padang, ada banyak bahkan ratusan kerusakan rumah dan kendaraan serta di pertanian, perumahan elit, sekolah, jembatan, dan lain-lain, tuturnya. Mahyaldi mengungkap beberapa fasilitas umum yang terdampak akibat banjir di Sumatera Barat, fasilitas umum dan akses jalan, masuk dan keluar Kota Padang. Dari 4 jalur, itu 3 jalur mengalami gangguan, yaitu Padang Solok, Padang Bukit Tinggi, Padang Malalak, ucapnya. Kami tugaskan BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR, untuk bisa dipasang jembatan Bailey, tuturnya. Mahyaldi Ansarullah pun terus mengupayakan agar bantuan segera bisa tersampaikan kepada warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Update terakhir itu ada 9 orang korban meninggal dunia di Agam, tanggal 28 November tahun 2025. Ilham menyebutkan masih ada laporan mengenai warga yang hilang sehingga dilakukan pencarian. Kasubdit Dokpol Bidang Dokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari, mengatakan seluruh tim DVI, baik di Padang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, maupun Pasaman Barat,
bekerja dengan protokol identifikasi internasional untuk memastikan setiap jenazah dapat dikenali dengan akurat. Proses identifikasi dilakukan menggunakan metode primer seperti sidik jari, serta metode sekunder melalui pencocokan data keluarga dan ciri fisik. Kami mengutamakan ketepatan agar seluruh korban dapat dipulangkan kepada keluarganya dengan hormat, ujar Dr. Eka. Eka mengatakan, DVI Padang mencatat ada 10 korban jiwa, 2 korban meninggal langsung dibawa pihak keluarga dari lokasi bencana.